Episode 73. Bagaimana Laura? Pertanyaan Marvel membuat Laura berhenti dengan aktivitasnya, memakaikan dasi pada Marvel. Gadis itu menghela napas pelan kemudian menurunkan kedua tangannya, karena memang dasi Marvel sudah terpasang dengan benar. Tuan, saya masih bingung, hubungan Tuan dan Nyonya Ariana sedang buruk sekarang. Saya tidak mau dianggap menjadi penyebabnya, jadi saya masih perlu waktu untuk memikirkannya. Marvel tersenyum. Marvel tahu posisi Laura memang tidak mudah, apalagi dengan statusnya sebagai istri kedua. Baiklah, aku mengerti asal kamu tidak menjauh dariku. Oh iya, kamu dandan yang cantik ya hari ini. Kamu ikut aku ke kantor? Senyum Marvel. Laura mengangkat sebelah alisnya. Dandan yang cantik, ikut ke kantor? Tanya Laura bingung. Iya, ikut aku ke kantor. Jawab Marvel tenang dengan pandangan lurus ke depan. Tuan, biasanya kan nanti saya nyusulinnya siang sekalian bawain Tuan makan siang. Untuk siang ini kamu gak usah repot-repot masak, balas Marvel. Kenapa? Masakan saya gak enak. Tuan gak mau lagi makan masakan saya. Bagus deh kalau begitu, kata Laura judes. Laura merasa kesal karena Marvel sudah meremehkan masakan yang sudah capek-capek dibuatnya. Jangan bawel kayak Beo bisa? Dengerin aku dulu. Marvel sangat gemas. Laura selalu berpikir berlebihan tentangnya. Seperti sekarang ini Laura menganggap Marvel tidak mau memakan masakannya, padahal Marvel belum menyelesaikan ucapannya. Aku suruh kamu dandan itu karena saya nggak cantik kan kayak Nyonya Ariana, karena saya kumel, saya dekil dan Tuan malu kan jalan sama saya. Sela Laura cepat. Marvel menghela napas. Pria itu ingin sekali membungkam mulut Laura dengan mulutnya. Andai saja dirinya tidak bersandiwara, tapi jika tidak bersandiwara pun tidak mungkin ada sosok unik Laura dalam kehidupannya. Perselingkuhan Ariana pun pasti tidak akan tercium olehnya. Begini, tok tok tok. Suara ketukan pintu menyela apa yang ingin diucapkan oleh Marvel. Pria itu menghela napas lagi. Buka saja pintunya, katanya pada Laura. Laura berdecak, kesal rasanya karena Marvel tidak menghargai kerja kerasnya dalam mengurus dan melayaninya. Ditambah Marvel yang menghina fisiknya secara tidak langsung. Bibi. Laura tersenyum namun kemudian mengernyit saat mendapati Joshua dan seorang wanita cantik juga tersenyum ke arahnya. Ini ada apa ya? Kok rame-rame begini? Tanya Laura sambil melirik pada Marvel sekilas. Begini Nyonya, biar saya saja yang menjelaskan. Bibi boleh kembali bekerja setelah Joshua pelan. Baik Tuan. Kalau begitu saya permisi, angguk Bibi kemudian berlalu dari hadapan Laura. Joshua juga wanita cantik berambut pirang yang berada di samping Joshua. Laura yang melihat itu mengernyit. Joshua membawa seorang wanita cantik yang bahkan lebih cantik dari Ariana menurut Laura. Apa mungkin Tuan mau menikah lagi? Batin Laura mulai khawatir. Laura menatap Marvel yang hanya diam berdiri di samping ranjang. Jika memang benar apa yang ada di pikirannya itu, artinya Marvel juga akan membuangnya. Marvel akan menceraikannya juga. Memikirkan hal itu mendadak dada Laura terasa sesak. Silakan masuk Tuan. Tuan Marvel ada di dalam. Saya permisi mau membantu Bibi. Laura berkata dengan kepala tertunduk. Gadis itu merasakan panas di kedua matanya. Pandangannya pun mulai mengabur karena air mata yang ditahannya. Joshua yang mendengar itu langsung menghadang Laura yang hendak keluar kamarnya dan Marvel. Maaf sebentar Nyonya, ada yang mau saya jelaskan. Laura terus menundukkan kepalanya. Sebentar lagi dirinya sudah harus keluar dari rumah itu karena Marvel sudah tidak lagi membutuhkannya. Perkenalkan Nyonya, ini Pepita, dia yang akan mendandani Nyonya pagi ini. Dengan cepat Laura mengangkat kepalanya. Laura menatap Joshua kemudian beralih pada wanita cantik berambut pirang di samping Joshua yang mengangguk hormat padanya. Apa? Tanya Laura seperti orang linglung. Joshua tersenyum pada istri kedua bos besarnya itu. Tuan menyuruh saya mencari perias handal untuk mendandani Nyonya pagi ini. Senyum Joshua berkata dengan sangat pelan. Laura menoleh pada Marvel kemudian kembali menatap Joshua yang berada di depannya. Jadi dia bukan calon istri Tuan? Tanya Laura polos. Marvel yang mendengar pertanyaan konyol dari bibir istri kecilnya menepuk jidatnya sendiri. Laura sangat mengesalkan pagi ini. Laura bahkan menganggap dirinya akan menikah lagi hanya karena melihat Joshua membawa seorang wanita cantik ke kamarnya. Apa wajahku terlihat seperti seorang pemain?
Joshua kemudian membantu Marvel keluar dari kamarnya. Sedang wanita bernama Pepita itu masuk dan langsung mendandani Laura seperti apa yang diperintahkan oleh Joshua. Hampir 1 jam menunggu, akhirnya Laura selesai didandani. Gadis itu tampak sangat lain saat ini. Gaun berwarna peach tanpa lengan dengan panjang hanya selutut yang melekat dengan sempurna di tubuh rampingnya, membuat penampilannya terlihat sempurna. Ditambah dengan riasan di wajahnya yang membuat Marvel dan Joshua benar-benar sangat pangling. Laura bak boneka hidup saat itu, begitu cantik, manis, juga imut secara bersamaan. Ya Tuhan, apa benar ini istriku? Batin Marvel tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Laura yang selalu berpenampilan simpel kini terlihat sangat sempurna. Marvel melirik pada Joshua yang berada di sampingnya. Decakan sebal keluar dari bibir tipisnya saat mendapati Joshua yang juga sedang terpesona menatap kecantikan istrinya. Tidak terima dengan tatapan asistennya pada Laura, Marvel pun menginjak kaki Joshua membuat Joshua langsung tersadar dan mengadu kesakitan. Jangan menatap milikku seperti orang bodoh, marah Marvel. Joshua meringis, pria itu benar-benar merasa pangling pada Laura. Gadis yang biasanya hanya terlihat manis kini menjelma seperti seorang bidadari. Maaf Tuan. Laura tersenyum pada Marvel yang terus menatap lurus ke depan. Sebenarnya Laura merasa sangat sayang dengan dandanan Pepita. Laura sedang sangat berbeda tapi Marvel tetap tidak bisa melihatnya. Untuk apa saya didandani seperti ini Nyonya Pepita? Toh suami saya juga tidak bisa melihatnya, kata Laura tersenyum miris. Wanita bernama Pepita itu hanya bisa tersenyum. Tugasnya hanya mendandani Laura dan itu sudah selesai. Paling tidak semua orang tahu bahwa orang secantik Anda adalah milik Tuan Muda Chandra Nyonya. Senyum Pepita kemudian berlalu dari samping Laura. Laura menghela napas, Laura ingin Marvel bisa melihatnya sekarang. Laura menatap Marvel yang sama sekali tidak bisa melihat apapun. Gadis itu kemudian melangkah mendekat pada Marvel yang berdiri bersama Joshua di samping tangga. Laura melingkarkan kedua tangannya di lengan Marvel dengan sangat tidak bersemangat. Ayo Tuan, ajaknya. Marvel tersenyum, ingin sekali Marvel menoleh dan terus menatap wajah cantik istri kecilnya. Tapi itu sangat tidak mungkin, yang Laura tahu Marvel buta. Sudah siap? Tanya Marvel pada Laura. Ya Tuan, sahut Laura tidak semangat. Kita mau kemana sebenarnya Tuan? Kenapa saya harus didandani seperti ini? Tanya Laura sangat penasaran. Laura berpikir mereka akan pergi ke pesta bukan ke kantor. Kita ke kantor, aku mau kenalin kamu ke semua karyawanku. Apa?